Jadi di otak manusia itu ada namanya neuron. Ini dia. Ya, ini satu neuron gambarannya seperti ini. Gambarannya ya, aslinya tentu lebih kompleks lagi. Jumlahnya 100 miliar. 100 miliar. Ya. Nah, yang luar biasa sebetulnya yang 100 miliar ini yang aktif. Yang tidak aktif ada triliunan. Oke. Nah, satu neuron cara kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya, artinya saya punya 100 miliar, kemudian adik-adik punya 100 miliar, Bapak Ibu punya 100 miliar, tapi yang lahir di zaman era baru 100 miliarnya lebih canggih. Ya, lebih canggih. Apa canggihnya? Penampungan data, penampungan informasi, ya, mengakses data, mengakses informasi, mengakses analisa itu lebih cepat. Saya dengan Bu Dewi ya tentu jauh lebih mudah Bu Dewi. Saya punya 100 miliar, Bu Dewi punya 100 miliar, tapi lebih canggih otaknya Bu Dewi dibanding saya. Ya, saya bisa jadi lebih tangguh otak saya, ya. Atau teman-teman yang lahir lebih duluan, generasi X yang 60-an kayak saya, lebih tangguh gitu. Ya, apalagi dia bapak kita ya yang di sebelumnya itu lebih tangguh. Ini saya harus kasih tahu dulu ini, ya. Artinya kita pantang meremehkan generasi baru, ya. Karena 100 miliar ini aktif, ya. Kemudian kerja mereka ini akan terjadi koneksi atau bisa terjadi sambungan-sambungan, ya, sambungan-sambungan. Karena proses di dalam koneksi dari neuron itu ada peristiwa kimia dan ada peristiwa fisika. Ya. Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, bayangkan sambungan di otak itu 1 detik 2 juta sambungan. 1 detik 2 juta sambungan. Ya. Contoh misalnya, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, kalau baru pertama itu langsung tersambung dia, tersambung neuronnya. Ya. Saya baru ketemu Bu Dewi, baru tadi lihat Pak Yayat dari jauh, nyun sewu Pak, lihatnya dari jauh Pak. Walaupun dari jauh, otak saya nyambung Pak. Terus Bapak tadi kasih sambutan, walaupun saya cuma dengar separuh Pak, nyun sewu, karena memang kita ada kendala ya. Tapi saya tersambung di otak saya. Maka nanti satu saat saya ke Masjid Al-Fatah dari jauh udah tahu, oh ini Pak Yayat nih, gitu. Karena sudah ada memori di otak saya tersambung. Bu Dewi juga, ya, siapapun yang tadi saya lihat, yang di Zoom juga begitu. Ada beberapa teman-teman yang on cam, makanya saya tahu tadi Bu Jemi Rahayu, saya lihat wajahnya tersambung. Pak Lukman juga begitu. Ada Bu Reza Adara, ada Bu Es, itu tersambung di otak saya. Apalagi pas nanti kita bicara, itu tersambung ya. Nah, memang sambungan pertama ya tentu ada yang kita rasa, ada yang kita fokuskan, ada yang tidak. Karena 1 detik 2 juta. Semua indera di otak kita nih, semua indera kita membawa pesan di otak. Ada yang tersambungnya tebal, ada yang tersambung sangat tipis. Ini kerja dari neuron, ya. Ini kerja dari neuron seperti itu. Ini basic dari neuroscience. Nah, kemudian ada satu sambungan yang apabila diulang-ulang jadi tebal, sehingga membuat memori kita menjadi kuat. Ingatan kita menjadi kuat. Makanya sambungan-sambungan ilmu atau pelajaran, ya, nasihat, kenapa harus diulang-ulang? Maka dia akan membuat satu sambungan yang kuat. Maka kita ingat itu nanti. Makanya proses belajar ada repetisi, ada murojaah, ya. Nah, tapi sambungan ini juga, ya, ada yang bisa tersambung karena peristiwa. Peristiwa kita, gara-gara sebuah peristiwa kita tersambung juga. Nah, peristiwa-peristiwa ini akan dipengaruhi dengan emosi, ya, emosi. Kalau ada peristiwa yang mengikat emosi yang sangat intens, seneng banget, ya, gembira banget, pokoknya pakai banget. Termasuk juga yang kesel banget, jengkel banget, pokoknya banget. Mau positif maupun negatif, itu sambungannya akan dari awal langsung kuat. Langsung kuat. Tergantung. Kalau sambungannya itu emosi negatif dan sangat kuat, malah menjadi sambungan memori traumatik. Trauma aja. Ya. Seorang anak dinasihati ibunya untuk buang sampah pada tempatnya, pada tempat sampah, tapi pakai dicubit.
itu tersambung kuat, tapi jadi trauma sehingga anak itu nggak mau buang sampah di tempatnya. Dia sengaja buang di luar. Karena apa? Karena dia marah, ya, dia trauma. Ya. Dan kita tahu anak kecil belum lagi pandai untuk memaafkan, belum lagi pandai untuk ya memberi makna yang lebih baik terhadap sebuah peristiwa. Itu yang sering terjadi di otak kita. Maka ada namanya peristiwa ya luka pengasuhan masa kecil, wounded inner child. Karena waktu kita kecil, kita belum banyak belajar sehingga belum banyak makna baru terhadap sebuah peristiwa. Ya. Nah, itulah tadi yang dikatakan, tadi ditanyakan. Mohon maaf tadi saya waktu Ibu menyampaikan nama Ibu, persis suaranya hilang. Jadi saya hanya dengar pertanyaannya ya, Ibu ya, mohon maaf. Ya. Nah, jadi itu wounded inner child atau pengalaman yang tadi dikatakan lingkungan luar ya, keluarga kah, bapak ibu suami yang nanti merusak otak ya, itu betul adanya ya. Yang disebut merusak itu adalah sambungannya ya terikat dengan neurotransmitter yang negatif. Nah, itu lagi belajar lebih detail lagi tentang masalah neurotransmitter ya. Neurotransmitter yang negatif, jadi neurotransmitter atau zat kimia ini rupanya banyak banget, banyak sekali jenisnya. Ada di atas 100 jenis, ya 100 jenis. Jadi sambungan lengketnya itu bagaikan lem, ya. Jadi kalau saya kasih contoh sedikit ya, satu sambungan ya kayak gini boleh ya. Oh sebentar, ini hilang videonya ya. Baik, mudah-mudahan gambar masih ada ya. Jadi gini. Sambungan otak tuh begini sebetulnya. Dia nggak menempel secara fisik. Tapi nanti ada namanya neurotransmitter, zat kimia yang keluar dari ujungnya saraf ini. Ya ini banyak jenisnya nih, di atas 100 jenis, 100 neurotransmitter. Ada yang negatif, ada yang positif. Kalau kita misalnya nyuruh nasihatin anak pakai dicubit, ini yang keluar jenis neurotransmitternya, neurotransmitter yang negatif. Memang memorinya jadi ingat tapi trauma. Apa yang terjadi di dalam trauma nanti ada kerja namanya batang otak. Ya, kerja batang otak ini yang membuat denial. Ya, responnya fight or flight. Itu batang otak tuh, otak reptil. Ya. Maka memang memorinya ingat bahwa buang sampah pada tempatnya, tetapi dia marah. Maka dia buang sampahnya di pinggir dari sampah itu. Itu kalau kita menyampaikannya dengan situasi dan emosi yang negatif ya ini. Dan zat kimia ini keluarnya cepat. Makanya dia akan berbentuk listrik nanti. Itulah ada istilah-istilah yang dikatakan ya kalau kita memberikan nasihat dengan kekerasan ya pada anak kah, pada pasangan hidup atau pada siapa aja kita terimanya keras dan kasar, maka ini angus nanti. Itulah istilahnya, ada istilahnya angus. Otak ini angus, ya. Tapi ketahuilah otak itu tidak bertumbuh lagi. Otak itu 100 miliar pakemnya insya Allah. Kecuali dari lahir ada kelainan pembentukan otak. Jadi ada yang 80 miliar, ada yang 90, ya rata-rata 100 miliar. Dia tidak tumbuh lagi, tetapi kabel-kabel ini, ya kabel-kabel yang ada yang di otak belum semuanya tersambung di usia sekarang. Bahkan sampai umur 100 tahun pun, kabel-kabel di neuron di 100 miliar yang aktif, belum semuanya tersambung. 100 tahun. Artinya apa? Artinya kalau ada seorang anak, waktu diajarin, dinasehati, buang sampah pada tempatnya sambil dimarahin atau dicubit, terlanjur di otaknya sambungan itu punya trauma. Tetapi masih ada sambungan lain di sampingnya yang bisa kita sambungkan dengan kita menjelaskan. Ibu minta maaf ya nak, nah itu tadi. Dengan menjelaskan, ya kemarin ibu cubit kamu karena kamu buang sampahnya nggak di tempat sampah, padahal sampah yang kamu buang itu ya sisa coklat, nanti semut banyak. Nah itu namanya memberi makna baru. Di samping neuron yang sudah tadi tersambung. Neuron yang sudah tersambung. Ya. Jadi otak kita ini ada namanya neuroplastisitas. Ya, kemampuan menyambung lagi neuron tapi yang baru. Yang lama
yang sudah tersambung menjadi trauma, jadi memori, yang memori buruk atau memori baik, nggak bisa diapa-apain lagi. Hanya paling ikatannya dilonggarkan. Dengan apa? Dengan minta maaf. Ya, dengan minta maaf. Oke? Nah, kemudian kita harus tahu juga, ya ini pertanyaan kedua, ya, bahwa memang di dalam otak, di tengah otak itu ada namanya sistem limbik. Otak yang mengatur emosi. Ini dia namanya. Bukan hanya pada manusia saja limbik sistem ini, ada juga pada mamalia, ya. Nah, kemudian dari sistem limbik ada lagi batang otak ini. Batang otak ini yang otak reptil. Ini yang tadi otak ngeyel nih. Ya, ngeyel, fight or flight. Nah, di sini nih. Jadi kapan kita ngeyel itu berarti batang otaknya sedang tegang. Ya, sedang tegang. Terus kalau ditanya gimana cara merilekskan Bu Aisyah? Inilah Islam sudah ajarkan kita untuk merilekskan. Dengan apa? Istighfar. Ya, dengan zikrullah untuk merilekskan. Ya. Saya aja kalau misalnya ngadapin pasien atau sedang seminar, kemudian terjadi gaduh karena entah sistem apa segala macam, harus cepat-cepat istighfar. Kalau enggak saya ngeyel. Ya. Karena semua orang punya batang otak. Nah, inilah yang orang bilang, ya, ego itu karena ini batang otak ini. Allah ciptakan batang otak untuk membuat kita, ya, terhindar dari bahaya. Kalau ada binatang buas, orang buas nyerang kita, batang otak ini fight or flight, serang atau lari gitu. Itu Allah ciptakan. Hanya di dalam kehidupan karena ini semua ada di inti otak, maka disinilah fastabikul khairatnya. Siapa yang cepat untuk berlomba-lomba untuk mengingat Allah, maka ini rileks. Kalau sudah rileks, enak lagi gitu. Nah, anak-anak, pada saat kita anak-anak belum pandai merilekskan batang otak dan otak mamalia ini. Ya. Laki-laki dan perempuan gimana Bu Aisyah? Tadi pertanyaan kedua ya. Laki-laki dan perempuan bedanya apa terhadap emosi? Laki-laki ya, ini ya, otak limbik sistemnya ada perbedaan sedikit dibanding perempuan. Perempuan juga ada perbedaan, ya. Hanya memang tadi saya sebetulnya nggak mau cerita banyak tentang ini karena ini ada modul tersendiri ya. Karena kan tadi judulnya kan adalah pranikah. Pranikah yang simpel-simpel aja. Ini tapi karena ditanya ya saya harus jawab ya. Pada perempuan ya ada namanya corpus callosum ya yang tebal, lebih tebal dari laki-laki. Ini dia corpus callosum. Jadi otak dibelah, ini kan otak limbik ya, otak emosi ya. Ini corpus callosum ini pada perempuan lebih tebal 30%. Ya. Jadi salah satu makna dari corpus callosum yang membuat tebal ini adalah perempuan kan multitasking, bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Tapi makna lain apabila perempuan itu emosi, bedanya sama laki-laki, perempuan ya semua otaknya terganggu pada saat emosi. Perempuan terganggu. Analisanya terganggu, sintesanya terganggu, hitung-hitungannya terganggu. Kalau laki-laki karena korpus callosumnya tipis, otak kirinya tidak terganggu. Di mana kita tahu otak kiri itu otak analisa, ya, otak berhitung, otak berbicara, ya, otak detil. Jadi laki-laki kalau kita pelajari otak kiri kanan nih, ini ya, kirinya nggak terganggu. Kiri kan analisa, makanya mengapa kalau bapak-bapak sedih, khawatir, cemas, takut, kiri tidak terganggu. Yang terganggu hanya kanan. Perempuan kiri kanannya terganggu. Inilah harus cepat-cepat kita ya perempuan sadar diri langsung istighfar perbanyak. Ya. Laki-laki lagi sedih nih, istrinya sakit sedih, yang terganggu cuma kanan pada laki-laki. Kiri tidak terganggu. Makanya laki-laki masih bisa rapat, masih bisa kerja, masih bisa pergi ke kantor walaupun istrinya sakit. Ya. Kenapa? Karena memang laki-laki diminta untuk tetap menjemput nafkah si keluarga ini. Kalau laki-laki kirinya juga terganggu pada saat dia sedih, ya, pada saat dia marah, susah nanti kerjanya. Kecuali ya, kondisi yang sangat-sangat betul-betul laki-laki kirinya sudah nggak bisa analisa. Apa itu? Ditinggal kematian. Itu. Itu udah kiri kanannya kacau, ya.
Apalagi yang bikin otak kiri laki-laki kalau lagi sedih betul-betul tidak bisa berfungsi, ya, bangkrut. Nah, itu bikin sedih itu. Ya, laki-laki itu begitu tuh. Ditinggal kematian, bangkrut, kemudian direndahkan oleh perempuan, nah itu kirinya langsung mati kiri namanya istilahnya. Ya, inilah di sini mengapa kita diminta untuk mengerti juga tentang laki-laki ini kalau saya sakit, saya sering dulu gitu tuh. Dulu kan saya pikir suami saya nggak sayang sama saya. Saya sakit, suami saya masih pergi rapat. Setelah tahu ilmunya, suami saya tetap sedih. Hanya otak kirinya Allah kasih masih aktif untuk rapat, untuk bekerja, untuk ya. Itu kuasa Allah, Masya Allah ya. Tapi kalau misalnya nih kita meninggal nanti, jadi ibu-ibu nggak usah sedih, ya nanti tunggu sedihnya itu, ya bapak-bapak sedihnya kalau kita meninggal, baru sama sekali nggak ke kantor Bu, baru sama sekali otak kirinya nggak jalan, ya atau bangkrut. Nah itu tuh, karena memang fungsinya adalah salah satu perannya laki-laki menjemput nafkah, maka kalau bangkrut, ya pekerjaannya baru tuh sedih banget, nggak bisa ngapa-ngapain tuh, diem aja. Ya, nah, hati-hati juga laki-laki kalau sudah marah banget, ya, maka dia akan berteriak atau memukul. Jadi kalau suami-suami udah pada berteriak atau anak laki-laki Anda berteriak atau memukul, berarti dia sudah marah banget. Makanya kita diam aja, udah langsung banyak istighfar aja lagi. Oke? Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, karena kalau bicara ilmu neuroscience detail tentu kita akan lebih enak kalau dalam bentuk perkuliahan ya. Jadi bukan dibuka untuk umum ya, supaya tidak membosankan, karena bicara otak yang detail, sesuatu yang detail, yang kompleks itu kalau bukan akademisi sering merasa bosan ya. Baik, tapi mudah-mudahan dengan saya menjelaskan secara populer bisa juga ditangkap untuk kita semua, baik yang akademisi maupun kita umum ya.